Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu lagi dan saya sangat bersyukur pada Tuhan. Saat Anda semua terus rindu untuk belajar, untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan atas hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Buah Iman yang Sejati. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas hadirat-Mu pada saat ini, di mana kami boleh berkumpul untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, khususnya mengenai buah iman yang sejati. Terima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan buah iman yang sejati seturut dengan kehendak-Mu. Singkapkanlah setiap kebenaran yang akan kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita mendapati diri kita terpaku pada pengakuan iman di bibir saja. Kita lantunkan pujian dan penyembahan, kita ikuti ritual ibadah. Namun apakah iman itu benar-benar berakar dengan kuat dan berbuah dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini? Rasul Yakobus mengingatkan kita dengan tegas bahwa iman tanpa perbuatan adalah sesuatu hal yang mati. Iman yang sejati bukanlah sekedar kata-kata kosong, melainkan suatu transformasi yang sungguh nyata, tercermin dalam setiap tindakan, dalam setiap perkataan, dalam setiap pikiran kita, dalam setiap sikap kita, dalam hidup kita sehari-hari. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam tentang buah iman yang sejati, lebih dari sekedar pengakuan. Iman yang hidup itu akan menghasilkan buah-buah kebaikan, soal kasih, soal kesabaran, soal penguasaan diri, dan berbagai kualitas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Buah-buah inilah yang menjadi bukti nyata bahwa Kristus hadir dan berkarya dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa perbuatan baik bukan sekedar hanya suatu kata-kata, tetapi harus dilakukan dengan nyata. Kata-kata bisa saja disusun dengan indah, tetapi tanpa tindakan nyata, kata-kata itu tidak berarti apa-apa. Seperti Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan saja. Mari kita baca. Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan esensi yang sejati dari iman. Iman yang sejati itu bukanlah sekedar suatu keyakinan intelektual atau suatu pengakuan yang diucapkan saja. Iman yang hidup adalah iman yang berbuah dalam perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan kasih kita kepada sesama itu menjadi bukti nyata bahwa kita memiliki iman yang otentik, iman yang asli, iman yang sejati.
Ada beberapa poin penting. Kasih sebagai buah iman. Yang pertama, kasih bukan sekedar kata-kata. Kita seringkali mengucapkan kata-kata yang indah tentang kasih. Tetapi kasih yang sejati itu harus diwujudkan dalam suatu tindakan-tindakan yang konkret. Perkataan tanpa perbuatan, bagaikan tubuh tanpa nyawa. Yang kedua, kasih yang tulus. Kasih yang sejati tidak memandang status sosial, tidak memandang ras, tidak memandang agama atau latar belakang sosial lainnya. Kasih yang tulus itu adalah kasih yang rela berkorban dan mau melayani siapa saja sesama kita tanpa pamrih. Yang ketiga, kasih yang memenuhi kebutuhan. Kasih yang sejati tidak hanya memberikan kata-kata penyemangat saja, tetapi juga diwujudkan dalam memenuhi kebutuhan sesama kita secara nyata, secara konkret. Ini bisa berupa bantuan, berupa materi, berupa dukungan nasihat, dukungan emosional, atau waktu kita yang berharga kita berikan untuk memberikan perhatian atau menolong sesama kita. Mengapa perbuatan itu penting? Karena iman yang tidak berbuah adalah iman yang mati. Sama seperti pohon yang tidak berbuah, dianggap pohon yang tidak berguna. Demikian pula dengan iman yang tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan atau buah-buah yang baik. Sesungguhnya perbuatan membuktikan tentang iman kita. Perbuatan kita menjadi bukti nyata bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan perbuatan nyata dilakukan dengan tulus akan membawa perubahan yang sangat berarti. Melalui perbuatan kasih, kita dapat membawa suatu perubahan yang positif dalam kehidupan orang lain, dalam kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan kita juga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, adalah wajar kalau kita sendiri atau seseorang meragukan iman kita karena menemukan tindakan-tindakan kita yang tidak menunjukkan buah pertobatan. Kalau kita selalu hidup dalam kubangan dosa dan tidak merasa resah atas perbuatan dosa itu, atas ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan itu, maka kita ini perlu waspada, perlu introspeksi diri. Bandingkanlah bagaimana tutur laku dan kebiasaan-kebiasaan kita sebelum dan sesudah menerima keselamatan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan apa saja yang menunjukkan bahwa kita ini telah diselamatkan dan bahwa kita ini telah diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dalam renungan ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi orang percaya, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kasih yang kita miliki harus tercermin dalam setiap tindakan kita yang nyata. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi Kristus yang sejati bagi dunia ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang menjadi sumber kehidupan kami, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerendahan, memohon hikmat dan pengertian tentang buah iman yang sejati. Kami menyadari Tuhan, bahwa iman bukan hanya sekedar pengakuan di bibir saja, namun harus nyata dalam setiap aspek kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa,
Jika selama ini iman kami hanya sebatas kata-kata tanpa tindakan yang nyata, ampuni kami jika kami lebih mementingkan ibadah lahiriah tanpa menghidupi kasih dan kebenaran-Mu dalam relasi dengan sesama kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk meneliti hati kami. Apakah iman kami telah berakar dengan kuat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Engkau? Apakah kasih, apakah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri terpancar dalam setiap perbuatan kami, dalam hidup kami sehari-hari. Kami rindu ya Tuhan, agar iman kami dapat bertumbuh dan berbuah yang lebat. Kami ingin menjadi saksi Kristus yang hidup, yang melalui perbuatan kami orang lain dapat melihat kemuliaan tentang Engkau. Mampukan kami untuk mengasihi seperti Engkau sudah mengasihi kami, melayani seperti Engkau sudah melayani kami, dan menjadi berkat bagi dunia di sekitar kami. Bimbing kami setiap hari ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kuatkanlah kami dalam menghadapi tantangan dan godaan yang dapat merenggut buah iman dari hidup kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang beriman sejati, yang hidupnya memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua untuk semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, marilah kita memohon Roh Kudus untuk memampukan kita menghasilkan buah iman yang sejati, yang terpancar dalam setiap aspek kehidupan kita, menjadi saksi Kristus yang hidup dan berdampak. Percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.